Sebuah insiden di lampu merah membuka mata banyak orang. Bagaimana kejahatan kecil bisa membawa perubahan besar. Hanya karena merasa berkuasa, seorang oknum polisi tega menendang kakek penjual asongan. Apa yang terjadi ketika keadilan direkam oleh ponsel dan netizen jadi saksi? Kisah ini akan membuatmu terdiam. Apa yang terjadi setelahnya? Sungguh di luar dugaan. Assalamualaikum sobat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat semua dan diberikan kelancaran rezeki. Yang sudah like dan subscribe, saya ucapkan terima kasih. Yang belum boleh subscribe karena itu gratis, agar saya lebih senang membuat cerita baru lagi. Baik, kita langsung simak ceritanya. Hujan rintik-rintik mengguyur kota pada sore hari. Di tengah dinginnya cuaca, kakek Sarman berjalan tertatih di perempatan lampu merah. Tubuhnya yang renta dibalut jaket lusuh, sementara tangan kanannya memegang keranjang kecil berisi camilan ringan. Matanya yang mulai rabun memperhatikan kendaraan yang berhenti ketika lampu merah menyala. Ia tersenyum ramah, menawarkan dagangannya dengan suara pelan. Camilannya, Pak, Bu. Murah saja, buat teman ngopi di rumah, katanya, sambil mengangkat satu bungkus kecil keripik singkong. Beberapa pengemudi menggelengkan kepala atau pura-pura tidak melihat, tetapi kakek Sarman tetap melanjutkan langkahnya. Meski perutnya terasa kosong sejak pagi, ia tidak pernah menyerah. Ia tahu, setiap bungkus yang terjual berarti sesuap nasi untuk cucunya, Dina, yang menunggunya di rumah kecil di pinggiran kota. Seorang pria tua berusia 65 tahun dengan tubuh kurus dan wajah penuh kerutan berjalan di perempatan lampu merah yang basah oleh hujan. Ia memakai jaket lusuh, memegang keranjang kecil berisi camilan, dan tersenyum ramah sambil menawarkan dagangannya. Latar belakang kendaraan berhenti di lampu merah, dengan suasana sore yang mendung. Di sisi lain perempatan, Bribka Dimas berdiri di bawah kanopi pos polisi, mengawasi lalu lintas dengan tatapan tajam. Jas hujan hitam yang dikenakannya membuat tubuhnya tampak lebih besar dari aslinya. Ia adalah tipe polisi yang suka menunjukkan kekuasaan, seringkali menggunakan nada tinggi untuk menegur siapapun yang dianggap melanggar. Ketika matanya menangkap kakek Sarman berjalan di antara kendaraan, alisnya mengerut. Baginya, keberadaan pedagang asongan seperti kakek Sarman hanya membuat pekerjaannya lebih sulit. "Hei, Pak Tua. Jangan jalan di situ. Ganggu arus lalu lintas saja," serunya dengan suara keras. Namun, suara kakek Sarman yang lemah tidak sampai ke telinga Dimas. Ia terus menawarkan dagangannya tanpa menyadari kemarahan sang polisi. Saat lampu merah hampir berganti hijau, Bribka Dimas melangkah cepat ke arah kakek Sarman. Dengan wajah merah penuh amarah, ia mendekat dan tanpa aba-aba menendang keranjang kecil yang dipegang oleh kakek Sarman. Keranjang itu terlempar, dan isinya berserakan di jalanan. Kakek Sarman kehilangan keseimbangan dan jatuh tersungkur ke aspal. Suara teriakan kecil terdengar dari beberapa pejalan kaki di sekitar, tetapi tak satu pun berani mendekat. Di tengah suasana itu, hanya suara kakek Sarman yang terdengar lirih. "Maaf, Pak. Saya tidak bermaksud mengganggu," katanya, sambil berusaha bangkit meski lututnya terasa nyeri. Bribka Dimas menatapnya dingin. "Jangan jualan di sini lagi kalau tidak mau ditangkap," katanya lantang, lalu berbalik meninggalkan kakek Sarman yang masih terjatuh di jalan. Dari seberang jalan, seorang pemuda bernama Raka menyaksikan kejadian itu dengan geram. Ia adalah mahasiswa hukum yang sedang dalam perjalanan pulang dari kampus. Hatinya bergejolak melihat perlakuan tidak manusiawi itu. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia merogoh saku dan mengeluarkan ponselnya. Raka mulai merekam, memastikan setiap detik kejadian terekam dengan jelas. Ia tahu, ini bukan sekadar tindakan arogan, melainkan bentuk ketidakadilan yang harus disuarakan. "Ini tidak boleh dibiarkan," gumamnya, sambil terus merekam hingga Bribka Dimas kembali ke posnya. Pagi berikutnya, Raka duduk di meja belajarnya dengan laptop terbuka dan secangkir kopi di sampingnya. Matahari baru saja terbit, dan burung-burung berkicau riang di luar jendela. Meski suasana pagi terasa damai, hati Raka masih dipenuhi kegelisahan setelah menyaksikan kejadian kemarin. Dengan ragu-ragu, ia membuka folder di ponselnya dan memutar ulang video yang direkamnya.
Dalam video itu, terlihat jelas bagaimana Bribka Dimas menendang keranjang kakek Sarman hingga pria tua itu terjatuh. Suara teriakan kecil dari orang-orang sekitar juga terdengar samar, namun tak ada yang berani membantu. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, gumam Raka sambil mengepalkan tangannya. Ia tahu, jika video ini diunggah ke media sosial, akan ada reaksi besar dari masyarakat. Namun, ia juga sadar akan risikonya. Sebagai mahasiswa hukum, ia memahami bahwa menghadapi aparat bukanlah hal yang mudah. Setelah beberapa menit merenung, Raka memutuskan untuk mengunggah video tersebut di akun media sosialnya. Ia menambahkan keterangan singkat. Beginikah cara aparat memperlakukan rakyat kecil? Kakek tua ini hanya berusaha mencari nafkah untuk keluarganya. Apa pendapat kalian? Hanya dalam hitungan menit, notifikasi mulai bermunculan. Video tersebut mulai dilihat oleh ratusan orang, kemudian ribuan. Komentar bermunculan, sebagian besar mengecam tindakan Bribka Dimas. Beberapa netizen bahkan membagikan ulang video tersebut, membuatnya semakin viral. Siang harinya, video yang diunggah oleh Raka telah mencapai ratusan ribu penonton. Tagar keadilan untuk kakek Sarman mulai menjadi trending topik di media sosial. Banyak warganet yang mulai menggali informasi tentang kakek Sarman, dan beberapa dari mereka bahkan menemukan bahwa kakek tersebut tinggal di rumah kecil bersama cucunya yang yatim piatu. Banyak netizen yang tersentuh dengan cerita tersebut. Salah satu komentar berbunyi, "Hati saya hancur melihat ini. Bagaimana mungkin aparat yang seharusnya melindungi rakyat malah bertindak seperti ini?" Komentar lain menambahkan, "Ayo kita cari kakek Sarman dan bantu dia. Jangan biarkan dia terus menderita." Tidak lama kemudian, beberapa akun besar mulai ikut membagikan video tersebut, termasuk akun berita independen. Video itu pun mulai diliput oleh media arus utama, memperluas jangkauan dan meningkatkan tekanan publik terhadap institusi kepolisian. Di sisi lain kota, kakek Sarman duduk di depan rumah kecilnya. Rumah itu terbuat dari papan kayu sederhana, dengan atap seng yang sudah berkarat. Di sampingnya, Dina, cucunya yang berusia 10 tahun, sedang membantu mencuci piring di ember kecil. "Kakek, kok tangan kakek bengkak?" tanya Dina, memperhatikan tangan kakek Sarman yang terlihat memar akibat jatuh kemarin. "Tidak apa-apa, Nak. Hanya sedikit sakit, nanti juga sembuh," jawab kakek Sarman sambil tersenyum tipis, meskipun hatinya terasa berat. Ia tahu bahwa dirinya harus tetap kuat demi Dina, meskipun tubuhnya mulai melemah. Tiba-tiba, seorang tetangga datang menghampiri. "Pak Sarman, video kejadian kemarin sudah viral di internet. Banyak orang membicarakan Bapak," katanya sambil menunjukkan ponselnya. Kakek Sarman terlihat bingung. "Viral? Apa itu artinya?" tanyanya polos. Tetangganya menjelaskan bahwa kini banyak orang yang mengetahui kisahnya dan ingin membantu. Kakek Sarman hanya bisa terdiam, tidak menyangka bahwa kejadian kemarin akan menjadi perhatian banyak orang. Di pos polisi tempat Bribka Dimas bertugas, suasana terasa tegang. Rekan-rekannya mulai membicarakan video yang viral tersebut. Bribka Dimas duduk di kursi dengan wajah kesal, menggulir layar ponselnya dan membaca komentar-komentar yang menghujat dirinya. "Lihat ini, Dimas. Video kamu jadi bahan pembicaraan di mana-mana. Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya seorang rekannya dengan nada serius. "Mereka tidak tahu apa-apa. Itu semua cuma salah paham," jawab Dimas dengan nada tinggi, mencoba membela diri. Namun, dalam hati kecilnya, Dimas mulai merasa cemas. Ia tahu bahwa tekanan publik dapat berdampak buruk pada karirnya. Ia tidak pernah menyangka bahwa tindakannya akan membawa konsekuensi sebesar ini. Sore harinya, Raka memutuskan untuk mencari alamat kakek Sarman. Dengan bantuan beberapa netizen yang memberikan informasi, ia akhirnya menemukan rumah kakek tersebut di sebuah gang sempit. Raka membawa beberapa kantong sembako sebagai bentuk kepeduliannya. Saat tiba di rumah kakek Sarman, Raka disambut dengan senyum ramah dari Dina. "Masih apa?" tanya gadis kecil itu. "Aku Raka. Aku cuma ingin melihat keadaan kakekmu," jawabnya lembut.
Kakek Sarman keluar dari dalam rumah dengan langkah perlahan. "Nak, ada apa ya?" tanyanya dengan suara pelan. "Pak, saya Raka. Saya yang merekam kejadian kemarin di lampu merah. Saya ingin meminta maaf karena tidak bisa membantu saat itu, tapi saya ingin sedikit meringankan beban Bapak dengan ini," kata Raka sambil menyerahkan kantong sembako. Mata kakek Sarman berkaca-kaca. "Terima kasih, Nak. Semoga Allah membalas kebaikanmu," ujarnya tulus. Dina pun ikut tersenyum bahagia melihat bantuan yang dibawa Raka. Raka duduk di kamar kosnya yang sempit. Laptop tua di meja kecil itu menyala, menampilkan ratusan notifikasi dari media sosial. Video yang ia unggah kini telah ditonton jutaan kali. Komentar netizen membanjiri kolom komentar dengan kecaman terhadap Bribka Dimas dan simpati terhadap kakek Sarman. Narasi memperlihatkan kebingungan dan rasa bangga Raka. Dia tidak menyangka bahwa aksinya merekam kejadian itu bisa mengundang reaksi sebesar ini. Pikirannya bercampur aduk antara senang karena membela kebenaran dan cemas atas kemungkinan ancaman yang akan ia hadapi. Di sebuah studio berita, seorang pembawa berita menyampaikan laporan tentang video viral itu. Rekaman aksi Bribka Dimas ditayangkan ulang dengan sensor di bagian wajah kakek Sarman. Wartawan menggambarkan insiden tersebut sebagai pelanggaran etika dan kemanusiaan. Di tempat lain, masyarakat mengadakan aksi solidaritas di depan kantor polisi, membawa poster bertuliskan, "Keadilan untuk kakek Sarman," dan "Polisi adalah pelindung, bukan penganiaya." Suara mereka menggema, mengundang perhatian publik lebih luas. Keringat mengalir di dahinya saat ia duduk di hadapan atasannya. Wajahnya tegang, mencoba membela diri dengan dalih bahwa tindakannya adalah bagian dari tugasnya. Namun, nada suara atasannya menunjukkan kekecewaan yang mendalam. "Tindakanmu telah mencoreng nama baik institusi ini," ujar sang atasan tegas. Bribka Dimas hanya bisa menunduk, menyadari bahwa posisinya semakin sulit. Di rumahnya yang sederhana, kakek Sarman duduk di atas kursi tua sambil memandang layar ponsel milik tetangganya. Warga kampung berkerumun, memberikan semangat dan simpati. Beberapa orang bahkan membawa sembako dan amplop berisi uang untuk membantu kakek tersebut. "Terima kasih banyak, Nak," ujar kakek Sarman dengan mata berkaca-kaca. Dia tidak pernah menyangka bahwa begitu banyak orang peduli padanya. Di malam hari, Raka berjalan sendirian menuju warung untuk membeli makan. Di tengah jalan, ia merasa diikuti seseorang. Ketika ia menoleh, seorang pria berbadan besar dengan wajah tak bersahabat mendekatinya. "Hei, anak muda. Kamu yang unggah video itu, ya?" tanya pria itu dengan nada mengancam. Raka mundur selangkah, mencoba tetap tenang meski jantungnya berdebar kencang. Setelah kejadian malam itu, Raka memutuskan untuk membagikan pengalamannya di media sosial. Unggahannya menjadi viral lagi, dengan banyak netizen yang menyatakan dukungan dan solidaritas. Tagar keadilan untuk kakek Sarman dan dukung Raka mulai trending. Raka menerima banyak pesan dari orang-orang yang mengaku mendukungnya. Ada yang menawarkan bantuan hukum, ada pula yang memberikan dukungan moral agar ia tetap berani memperjuangkan kebenaran. Raka yang berdiri di depan jendela kamar kosnya, memandang keluar dengan wajah penuh tekad. Cahaya bulan menerangi sebagian wajahnya, mencerminkan keinginan kuat untuk melanjutkan perjuangannya. "Aku tidak akan mundur. Keadilan harus ditegakkan," gumamnya. Ruang rapat di kantor kepolisian penuh dengan ketegangan. Para pejabat senior berkumpul untuk membahas dampak video viral yang melibatkan Bribka Dimas. Kepala kepolisian memulai pertemuan dengan nada serius. "Kita tidak bisa membiarkan kasus ini mencoreng nama institusi. Investigasi internal akan segera dimulai," ujar kepala kepolisian dengan tatapan tegas. Semua yang hadir mengangguk, termasuk beberapa polisi muda yang merasa malu atas perilaku rekannya. Bribka Dimas, yang duduk di sudut ruangan, tampak gelisah. Dia tahu bahwa posisi dan masa depannya sedang berada di ujung tanduk. Dalam hati, dia mulai merasa takut pada konsekuensi yang akan dia hadapi. Di rumah kakek Sarman yang sederhana, suasana jauh lebih ceria. Bantuan dari masyarakat terus berdatangan. Kini,
Kakek Sarman sudah tidak lagi menjual asongan di jalanan. Ia sibuk menata barang-barang di warung kecil yang baru saja ia dirikan dari hasil donasi. Cucu kakek Sarman, seorang anak perempuan berusia 8 tahun bernama Lila, membantu sang kakek dengan penuh semangat. Senyum merekah di wajah mereka, seolah beban hidup yang berat perlahan mulai terangkat. Kita harus bersyukur kepada Allah dan orang-orang baik di luar sana, ujar kakek Sarman kepada Lila sambil mengusap kepalanya dengan penuh kasih. Malam itu, Raka kembali merasakan ketegangan. Teleponnya berbunyi, sebuah panggilan tanpa nama. Ketika ia mengangkat, suara berat di seberang terdengar. "Berhenti main-main, atau kamu akan menyesal," ujar suara itu sebelum panggilan terputus. Raka terdiam, merasa cemas sekaligus marah. Dia sadar bahwa apa yang ia lakukan telah menyentuh pihak-pihak yang tidak senang dengan keberaniannya. Dia memutuskan untuk bertemu seorang teman dekatnya, Aldi, yang juga seorang aktivis sosial. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil untuk mendiskusikan langkah-langkah ke depan. "Kita tidak boleh takut, Rak. Jika kamu butuh dukungan, aku dan teman-teman siap membantumu," ujar Aldi dengan penuh keyakinan. Di dunia maya, video-video dukungan untuk Raka dan kakek Sarman mulai bermunculan. Hashtag dukung Raka dan keadilan untuk kakek Sarman terus menjadi trending topik. Banyak influencer yang ikut menyuarakan pendapat mereka, bahkan beberapa tokoh publik turut memberikan komentar. Raka, yang kini menjadi sorotan, mencoba untuk tetap tenang di tengah perhatian yang luar biasa. Dia menggunakan akun media sosialnya untuk menyampaikan pesan damai. "Kita semua harus berjuang demi keadilan, tetapi dengan cara yang bermartabat dan tanpa kekerasan," tulis Raka dalam unggahannya, yang langsung mendapat ribuan like dan komentar positif. Sementara itu, Bribka Dimas semakin terpojok. Di rumahnya, ia menerima banyak telepon dari teman-temannya yang menanyakan situasinya. Istrinya, yang juga merasa malu atas kejadian ini, mencoba menenangkan suaminya yang mulai kehilangan arah. "Kamu harus bertanggung jawab atas apa yang sudah kamu lakukan," ujar istrinya dengan nada kecewa. Bribka Dimas hanya bisa terdiam, menyadari bahwa tindakannya telah menghancurkan karir dan keluarganya. Aldi dan Raka mulai mempersiapkan aksi demonstrasi damai untuk menuntut keadilan bagi kakek Sarman. Mereka mengumpulkan banyak relawan, mencetak poster, dan merancang rencana aksi yang akan dilakukan di depan kantor polisi. "Ini bukan hanya tentang kakek Sarman, tapi juga tentang memperjuangkan hak rakyat kecil," ujar Aldi kepada para relawan yang berkumpul di aula kecil. Raka merasa sedikit lega karena banyak orang yang mendukungnya. Dia merasa bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Raka yang berdiri di depan cermin di kamar kosnya. Dia menatap pantulan dirinya dengan sorot mata penuh tekad. Perjuangan ini baru dimulai, gumamnya pelan sebelum mematikan lampu kamar dan bersiap untuk tidur. Di sebuah kafe kecil yang terpencil, Raka duduk bersama dengan seorang jurnalis senior bernama Mira. Ia adalah salah satu jurnalis yang dikenal berani membongkar kasus-kasus ketidakadilan di negeri ini. Raka memperlihatkan semua bukti yang ia miliki, termasuk video asli dan beberapa informasi tambahan yang ia kumpulkan dari warga sekitar. Mira mendengarkan dengan seksama. "Raka, ini bukti yang sangat kuat. Tapi kamu harus tahu, melawan seseorang seperti Bribka Dimas bukanlah hal yang mudah," ujar Mira dengan nada tegas. "Saya tahu, Mbak Mira. Tapi ini bukan hanya tentang saya atau kakek Sarman. Ini tentang keadilan bagi semua orang yang pernah menjadi korban," jawab Raka dengan mata penuh tekad. Mira mengangguk, lalu menjelaskan rencananya untuk mengekspos kasus ini ke media nasional. "Kita perlu waktu, tapi jika ini dilakukan dengan benar, akan ada perubahan besar." Raka tersenyum tipis. "Saya siap, Mbak. Apapun risikonya." Di markas besar polisi, Bribka Dimas dipanggil oleh atasannya, Kompol Satrio. Kantor itu penuh dengan ketegangan. Kompol Satrio memandang Dimas dengan tatapan tajam. "Dimas, apa yang kau lakukan? Video itu sudah menyebar kemana-mana. Ini bukan hanya mencoreng namamu, tapi juga institusi ini," suara Kompol Satrio menggema di ruangan kecil itu. Dimas mencoba membela diri. "Pak, itu hanya kesalahpahaman."
Saya tidak berniat. Cukup. Jangan cari alasan, potong Kompol Satrio. Kamu akan menjalani pemeriksaan internal. Jika terbukti bersalah, kamu tahu akibatnya. Dimas keluar dari ruangan itu dengan wajah pucat. Ia tahu, apa yang terjadi di luar sana lebih besar daripada yang ia bayangkan. Tekanan dari publik sudah tidak bisa dihentikan. Di jalanan kota, ratusan orang berkumpul untuk mengadakan aksi solidaritas bagi kakek Sarman. Mereka membawa spanduk bertuliskan, "Keadilan untuk kakek Sarman," dan "Stop kekerasan oleh aparat." Massa yang berkumpul berasal dari berbagai latar belakang, termasuk mahasiswa, aktivis, dan masyarakat biasa yang geram dengan kejadian tersebut. Di tengah keramaian, kakek Sarman hadir dengan didampingi oleh Raka. Wajahnya terlihat haru melihat dukungan dari begitu banyak orang. Terima kasih semuanya. Saya tidak tahu harus berkata apa, ucap kakek Sarman dengan suara bergetar. Raka mengambil mikrofon dan berbicara lantang. Hari ini, kita tidak hanya berdiri untuk kakek Sarman, tapi untuk semua orang yang pernah mengalami ketidakadilan. Mari kita tunjukkan bahwa kebenaran masih ada di negeri ini. Teriakan dukungan menggema di seluruh jalanan. Video aksi solidaritas tersebut menjadi viral di media sosial. Dukungan terus mengalir, termasuk dari tokoh-tokoh terkenal dan pejabat pemerintahan. Hashtag keadilan untuk kakek Sarman menjadi trending topik selama beberapa hari. Bribka Dimas semakin terpojok. Ia menerima ancaman pemecatan jika terbukti bersalah dalam investigasi. Media terus menyorot kasus ini, membuat tekanan publik semakin besar. Di sisi lain, kakek Sarman menerima banyak bantuan dari masyarakat. Donasi yang terkumpul cukup untuk mengubah hidupnya dan cucunya. Di sebuah kantor hukum yang sederhana, kakek Sarman bertemu dengan seorang pengacara muda bernama Arif. Arif menjelaskan bahwa ia siap mendampingi kakek Sarman secara pro bono. Pak Sarman, kami percaya bahwa kasus ini bisa menjadi titik balik bagi banyak korban lainnya. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membela hak-hak Bapak, ujar Arif dengan penuh keyakinan. Kakek Sarman mengangguk perlahan, "Terima kasih, Nak. Saya hanya ingin hidup tenang dengan cucu saya." Arif tersenyum, dan kami akan memastikan itu terjadi. Kakek Sarman kembali ke rumahnya yang sederhana bersama cucunya. Di depan rumah, beberapa tetangga datang untuk memberikan dukungan moral. Wajah kakek Sarman terlihat lebih tenang, meskipun perjuangan masih belum selesai. Raka datang dengan membawa kabar baik. "Kakek, donasi yang terkumpul sudah cukup untuk merenovasi rumah ini dan memberikan biaya pendidikan untuk cucu kakek," katanya sambil tersenyum. Kakek Sarman memeluk cucunya erat-erat. "Alhamdulillah. Semoga ini menjadi pelajaran bagi semua orang, Nak." Di kejauhan, matahari mulai terbenam, memberikan suasana yang hangat dan penuh harapan.